Jangan kasih kendor. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal Bersatu Kita Teguh. Kanal yang berbicara pernak-pernik dan informasi tentang negara dan warganet Maledesh yang seringkali ajaib tersebut. Semoga bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, untuk video kali ini saya akan berbicara tentang kegagalan film Maledesh yang coba dipasarkan di Indonesia. Judul film itu adalah Blood Brothers ya. Bentar saya baca dulu. Nama judul filmnya itu adalah Blood Brothers. Saya akan mulai dari berita yang dituliskan di media lokal Maledesh yang bercerita tentang film Blood Brothers ini. Dituliskan di Metro, Blood Brothers mendunia. Nah, kalau kita yang berpikiran waras, begitu kita membaca judul berita ini, maka kita akan berpikir bahwa film Blood Brothers ini sudah menjangkau dunia internasional. Betul kan ya? Karena katanya mendunia, begitu ya. Begitu kita baca, film Blood Brothers Baranaga, arahan bersama pengarah Syafiq Yusuf dan Abilas Chandra semakin mendunia. Kejayaannya bukan saja terserlah di pawagam, malah diterjemahkan melalui sambutan mengagumkan sepanjang siri jelajah di seluruh negara. Jadi maksudnya keberhasilan ini adalah tercermin ketika bukan hanya ketika banyak orang menonton filmnya di bioskop, tapi juga ketika mereka melakukan promosi film ini di seluruh negara. Maksudnya di Maledesh. Jadi yang mendunia tadi yang mana ceritanya ini? Blood Brothers telah membuktikan karya tempatan, maksudnya karya orang lokal, mampu mencipta gelombang yang menggegarkan industri, membuka lembaran baru dalam sejarah perfilman tempatan. Ya Allah, menggegarkan industri, tapi maksudnya industri perfilman lokal gitu ya. Nah, yang menggegarkan dunia itu dunia yang mana ini? Dunia Maledesh maksudnya. Oke. Ya, oke. Nah, itu adalah berita kayak inilah promosinya gitu tentang film Blood Brothers itu di Maledesh. Ngomongnya menggegarkan dunia, tapi ternyata isinya itu hanya dunia Maledesh aja, bukan dunia internasional. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa film Blood Brothers itu mencoba masuk di Indonesia. Beberapa bulan yang lalu juga pernah ada film The Sheriff yang pernah masuk ke Indonesia dan Sheriff itu ternyata nggak laku. Dan ketika film Sheriff itu nggak laku, itu ada salah satu anggota parlemennya Malaysia itu dia mengatakan bahwa ini nggak aci, ini kayak gini, nggak fair kayak gini. Kita membiarkan film Indonesia masuk ke Malaysia, tapi masa film Malaysia nggak laku di Indonesia gitu loh. Jadi kayak dia tuh beranggapan bahwa film itu kayak jualan getuk. Jadi kalau Indonesia jualan getuk ke Malaysia laku, nah dia juga mau jualan getuk ke Indonesia dan dia berpikir harusnya jualan getuk dia laku di Indonesia. Padahal ini bukan soal getuk, ini soal rasa. Sedih kan bila tahu hakikat ya orang asing tak tengok filem kita, ini bukan sebabnya tak ada kualiti, tapi tak nak support negara kita kan. Jadi benda ni dah berlaku sejak dulu. Jadi sekarang ni senang kata enough is enough. Ya, ini pengajaran buat kita untuk tidak dengan begitu mudahnya bagi peluang pada filem, lagu dan drama asing masuk ke negara kita. Sebaliknya, kita perlu perkasakan filem, lagu, drama tempatan kita dan yang paling penting usaha untuk membawa hasil karya anak-anak tempatan kita ni ke peringkat antarabangsa. Saya akan cuba bawa perkara ini dalam perbahasan saya di Parlimen nanti. Sebab saya rasa tak adil. Apabila banyak filem ataupun hasil karya orang luar dengan mudahnya boleh bertapak dalam negara kita meskipun tidaklah begitu berkualiti. Ya, namun negara-negara tersebut tidak memberi timbal balas yang sama pada kita. Orang kata tak adil, tak aci lah. Jadi saya berharap agar ada lebih ramai orang dalam kalangan pemain industri hiburan negara kita dapat bersuara lantang berkenaan isu ini. Kemudian film Blood Brothers juga berusaha masuk ke Indonesia. Dan ternyata film Blood Brothers itu diputar di 40 bioskop di seluruh Indonesia. Saya nggak tahu di bioskop di kota mana saja
film itu ditayangkan. Namun jumlah penontonnya itu nggak sampai 2.000. Dan itu membuat dunia film Malaysia ngamuk. Ya seperti yang ditunjukkan oleh anggota parlemen sebelumnya, yang dimana dia ngamuk karena film Sheriff itu nggak laku. Nah, yang sekarang yang giliran yang ngamuk itu adalah organisasi perfilman Malaysia. Mari kita bacakan beritanya apa. Prove them wrong. Organisasi perfilman Malaysia ini ingin membuktikan bahwa rakyat Indonesia itu salah. Dan organisasi perfilman Malaysia itu ingin menguasai pasaran yang lebih besar. Jadi bukan hanya Indonesia. Film paling laris Malaysia 2025, Blood Brothers Baranaga, tidak mendapat kutipan memberangsangkan di Indonesia. Maksudnya nggak mendapatkan hasil yang diinginkan. Perbadanan Kemajuan Film Nasional, FINAS, bercadang untuk tidak lagi mengamalkan dasar pintu terbuka menerima naskah antar bangsa selepas ini. FINAS itu tidak akan membuka pintu kepada film-film dari luar negeri. Khususnya yang dia maksud nih film Indonesia nih. Perhatikan, pihaknya tidak lagi melihat Indonesia sebagai pasaran perfilman yang perlu ditakluki oleh film lokal Malaysia. Ada 2 poin yang bisa saya lihat dari apa yang dikatakan oleh ketua FINAS ini. Yang pertama, film-film Malaydes itu butuh validasi. Karena itu mereka ingin memasarkan ke Indonesia. Mengapa? Karena mengetahui pasar film Indonesia itu bagus. Orang Indonesia itu kalau dia suka kepada sebuah film, dia akan menonton film. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah kegagalan mereka meraih minat orang Indonesia. Itu membuat mereka frustrasi, membuat mereka patah hati. Setelah mereka patah hati, akhirnya mereka mengatakan bahwa tidak perlu mencoba masuk ke pasaran Indonesia untuk mempromosikan film Malaydes lagi. Jadi sudah patah hati. Saya dapati perkara ini sangat tidak adil, bukan sebagai pengurusi FINAS, tapi seorang pembikin film. Jadi dia mengatakan bahwa ini nggak adil. Kenapa kok film Blood Brothers bisa nggak laku di Indonesia? Gitu loh. Jadi ini nadanya nih sama dengan apa yang diucapkan oleh anggota parlemen Malaydes ini. Kita buka ke semua pintu untuk datang dan main di Malaydes. Malangnya kita pergi ke negara lain, mereka buka pintu, tapi halangannya dari segi proses, pemasaran, atau sesuatu perihal ikut struktur mereka. Tentu aja, lu kan masuk ke negara orang. Negara orang kan beda peraturannya. Jangan berpikir bahwa karena lu menganggap menggunakan prinsip pintu terbuka, kemudian Anda menginginkan juga pintu terbuka juga dengan yang ada di Indonesia. Yang nggak bisa dong. Kan katanya setiap negara itu punya aturan masing-masing. Gimana sih? Ini yang menarik. Memang film kita boleh masuk ke Indonesia, tapi mereka menyulitkan situasi. Menyulitkannya itu di mana? Bisa nggak dielaborate? Bisa nggak dijelaskan? Jangan ngomong itu ngambang-ngambang begitu, yang membuat asumsi-asumsi liar. Nggak bagus itu, ya. Apa akan kesulitannya itu apa gitu kan? Kalau negara luar mereka buat susah untuk film kita masuk, saya rasa syarat yang diletakkan kita harus letakkan sebiji balik kepadanya. Jadi maksudnya kalau mereka menganggap film Malaydes itu sulit masuk ke Indonesia, maka mereka juga harus membuat sulit film Indonesia masuk ke Malaydes. Ya silakan. Film itu kan soal rasa. Film itu bukan soal dia jual getuk, gua jual getuk. Jualan getuk dia laku, maka jualan getuk gua juga harus laku. Gitu. Nggak bisa. Gimana sih logikanya? Nah, ini nih yang lucu nih. Tiada kompromi untuk film luar diberi muka. Sedangkan mereka tiada ihsan. Maksudnya tiada ihsan itu nggak ada rasa kasihan atau untuk film Malaydes bertapak di tanah mereka. Jadi untuk film Malaydes itu bisa juga populer di negara Indonesia. Kemudian ini FINAS ini mengumumkan bahwa dia ingin membuat agar potensi film lokal Malaydes itu di mata dunia, maka dia akan mengumumkan suatu proyek besar-besaran sekitar bulan Oktober atau September akan datang. FINAS akan menjadi jembatan antara negara-negara. Kita akan membantu penerbit-penerbit film untuk menembus pasar yang lebih besar berbanding Indonesia. Jadi FINAS ini mempunyai niat untuk melangkaui Indonesia. Jadi FINAS ini menganggap tidak perlu untuk mempromosikan filmnya ke Indonesia.
langsung mungkin mau kemana? Ke Eropa, mau melangkaui Indonesia, ya silahkan aja. Yang jelas, film Maledes memang butuh validasi dari Indonesia. Kalau memang film Maledes tidak membutuhkan validasi dari Indonesia, ya emang gue pikirin, nggak ngaruh buat Indonesia. Ya silahkan aja lu mau mempromosikan kemana, silahkan, nggak ada masalah. Vinas akan membawa film itu ke pasaran yang lebih besar, bukan untuk pasaran Indonesia, tempat lain. Nah, kan kelihatan kan, dia sudah patah hati banget di Indonesia, gitu maksudnya. Nah, ini yang menarik ya. Berita online ini melaporkan bahwa, oke, saya nggak tahu maksudnya pecah panggung Malaysia itu apa. Blood Brothers itu mengumpulkan uang 76 juta ringgit di Maledes, itu hanya ditayangkan di 40 bioskop di Indonesia. Ya iyalah, lu baru masuk ke negara orang, investornya juga pengen pilih-pilih dulu, ini film laku apa enggak. Kalau di 40 bioskop aja yang nonton kurang dari 1.600, ngapain promosi jor-joran, misalkan mau ditayangkan di 120 bioskop gitu, untuk apa? Dites dulu. Kalau di 40 bioskop laku, baru ditambah lagi gitu. Apa kamu merasa kecil hati karena dia hanya ditayangkan di 40 bioskop? Masa kalian nggak tahu sih, kalau orang investasi itu, dia kan akan membuat pilot project dulu, dia tes dulu di sini. Kalau ini berhasil, baru nanti dia kembangkan. Nah, ini kalau di 40 bioskop aja gagal, kurang dari 2.000 penonton, ngapain gua bikin sampai di 120 bioskop? Bener nggak? Nggak masuk mikirnya kalian ini ya. Sutradaranya juga memaklumkan, memberitahu bahwa sepanjang tahun 2024 hingga kini, kurang 5 buah film Maledes ditayangkan di Indonesia. Sedangkan film Indonesia mudah memasuki pasaran Malaysia dengan lebih 100 film ditayangkan di Maledes. Ya iyalah, produksi filmnya Malaysia dengan Indonesia itu berapa sih per tahunnya? Ya wajar kalau hanya film Maledes masuk ke Indonesia itu 4 film, sedangkan film Indonesia masuk ke Maledes itu 100 film. Ya wajar, produktivitas Indonesia itu lebih tinggi dalam membuat film. Kita akhiri aja lah cerita yang ini ya, yang orang-orang patah hati, yang sakit hati, yang jualan getuknya nggak laku gitu. Kalau saya bisa memberikan saran ya kepada dunia perfilman Maledes ini, kalau kalian ingin masuk ke Indonesia, ganti bahasa kalian. Itu persyaratan pertama. Saya tahu kalian pasti nggak mau menggantinya karena kalian mengatakan, oh enggak, ini marwah negara kami. Ya udah, pilihannya adalah marwah negara kalian atau film kalian laku atau nggak laku. Itu aja di Indonesia. Mengapa saya meminta supaya kalian mengganti bahasanya? Karena dalam pikiran orang Indonesia, bayangkan ya, ini film laga begitu kan. Nah, tapi bahasa yang digunakan itu kayak seolah-olah lu kayak nonton cerita kartun Upin Ipin itu. Kan nggak ada garang-garangnya, nggak ada kayak, tegangnya tuh nggak ada begitu. Kalian itu nggak memikirkan ke sana, kalian hanya memikirkan ini film kayak getuk. Jadi, lu jualan getuk di Maledes laku, nah gua jualan getuk, nah Maledes jualan getuk di Indonesia harusnya laku juga. Nggak bisa gitu. Tolong ganti deh, bahasanya itu ganti. Itu pertama. Yang kedua, kalian itu harus sinkronkan dengan warganet Maledes yang seringkali maki Indonesia. Apa? Duit kamu murah lah, apa itu semua AQ78, AQ Gorilla. Emang lo pikir rakyat Indonesia itu nggak punya perasaan? Lo kata-katain kayak gitu. Jadi, kalau kalian ingin masuk ke pasaran Indonesia, maka kalian harus masuk dalam paket yang lengkap. Bukan hanya segi dari film itu sendiri, tapi bagaimana kalian melihat kami, orang Indonesia. Selagi kalian tidak mengubah persepsi kalian kepada Indonesia, maka jangan harapkan kalian bisa sukses masuk ke Indonesia. Suka atau tidak suka, apa yang kalian lakukan, sebenarnya kalian mengakui bahwa Indonesia itu pasaran yang paling menguntungkan. Karena itu, kalian ingin masuk ke Indonesia. Udah, ngaku aja. Saya ingin mengambil satu kisah ya, di mana ada salah satu aktor Malaysia, dia orang Cina, dan menurut saya dia berhasil masuk ke dalam industri film Indonesia. Mungkin teman-teman sudah menonton film Cek Toko Sebelah. Nama salah satu pemerannya itu, saya nggak tahu nama aslinya itu apa ya. Saya lupa nama aslinya, tapi nama di dalam filmnya itu Koh Afu. Nah, saya ingin menunjukkan wawancara Koh Afu. Dan yang menarik ya, kalau teman-teman perhatikan, bahwa terdapat kisah tragis sebenarnya
getir sebenarnya untuk Koh Afu itu di Maledesh. Mari kita dengarkan bersama. Halo saudara-saudara, saya Soleh Solihun. Selamat datang di Inframe, bincang-bincang dengan para pelaku sinema. Kita sudah bersama seorang aktor dari negeri jiran. Chu Kin Wah. Alias Koh Afuk ya, kembali lagi di Cek Toko Sebelah 2. Bagaimana rasanya Koh kembali lagi memerankan Koh Afuk di layar lebar? Beda banget loh. Dari sisi bahasa, Koh Afuk kayaknya tidak banyak berkembang di bahasa Indonesianya. Karena bukan series. Jadi Ernest yang tulis ini. Dia udah taunya, ini orang Cina tua ini nggak bisa lah ini. Batawinya nggak bisa ini. Biar nggak aja, nggak usah kagak. Nanti berantakan juga. Kemarinnya di Jepang. Di Jepang? Ya, gua libur di sana, gua turun nanti. Koh Afuk, gila. Istri gua juga, kenapa nama lu Koh Afuk? Lu jawab Koh Afuk. Ya itu namanya karakternya di Indonesia. Oh. Emang istri nggak tahu kan? Istri nggak pernah nonton. Belum pernah nonton Cek Toko Sebelah? Karena Cek Toko Sebelah nggak ada di Malaysia. Di Malaysia pernah ada yang memanggil Koh Afuk? Ada tenaga kerja Indonesia. Jalan di rumah teman yang mereka ada guna tenaga kerja itu. Mereka dari dapur atau keluarnya. Koko bisa motret nanti. Oh, ya bisa. Oke. Teman malah kaget, kok ini si Mereka juga nggak tahu. Nggak tahu kok dia tahu dari mana gitu. Mereka jadi temen tuh nggak tahu bahwa Mungkin nggak tahu juga. Kenapa ya? Ya, they recognize me from my Indonesian movies. Oh gitu. berarti mungkin sudah saatnya ada perusahaan Malaysia yang memutarkan Cek Toko Sebelah mungkin. Saya nggak tahu yang mana. Kalau di Malaysia, Koh Kin Wah ini terkenalnya segimana sih levelnya? Orang tua Cina, ya komunis Cina. Emang dong. Iya. Selalu Ya kita bilang ngobrol kan. Ya banyak cerita di Malaysia ya yang ada mafia ya perogol ya ya pembunuh semuanya gua aja ya ketua gangster aja kayak gue. lebih banyak peran antagonis. Ya selalu gitu kan Cina. Jadi di filmnya Ernest, jadi nama lu jadi malah diangkat jadi tokoh yang baik hati. Pertama kali di Indonesia aja, gue jadi orang bagus, orang baik. Mr. Go, Mr. Bebos, Iya, Mr. Bebos. Koh Afuk, TTS, semuanya aman, peace. Itu kalau di negara asalnya malah jadi penjahat dulu. Karena lebih senang, lebih aman. Memerankan tokoh jahat. Ya muka bengis, gitu aja. Sini drama-drama, harus nangis, susah. Ribet. Teman-teman sudah mendengarkan, di mana Koh Afu ini, kalau di Maledesh itu dia hanya mendapatkan peran yang antagonis. Ya, kalau nggak komunis, pemerkosa, yang disebut perogol tadi itu pemerkosa, atau ketua gangster, gitu, penjahat, pembunuh, gitu. Jadi peran-perannya itu selalu peran-peran jahat. Nah, si Koh Afu ini, begitu di Indonesia, dia merasa dihargai. Karena potensi dia sebagai aktor itu tertantang. Jadi perannya itu bukan peran-peran antagonis yang dimainkan di film-film Indonesia. Hal yang saya sebut getir, itu adalah ketika Koh Afu mengatakan, ya peran-peran seperti itu aja, kalau nggak pembunuh, perogol, Cina komunis, ketua gangster, kan saya Cina. Itu menurut saya ya pengakuan yang sangat keras, lantang, getir. Jadi teman-teman bayangkan ya, negara kecil kayak Maledesh ini, 34 juta, itu sudahlah negara kamu itu penduduknya kecil, produksi filmmu itu apalagi sangat kecil dibandingkan dengan Indonesia, terus kamu membuat segregasi lagi antara yang tipe M, tipe C, tipe I. Di mana kalau yang tipe C ingin bermain di komunitas film di Maledesh, itu perannya ya peran antagonis gitu aja. Jadi kalian tuh harus berpikir bahwa film itu untuk menunjukkan persatuan bangsa. Kalian nggak bisa membuat film hanya berdasarkan, oh ini film untuk tipe M, ini film untuk tipe C, ini film untuk tipe I. Kalian tuh negara jumlah penduduk kalian itu cuma 34 juta.
Ngerti nggak? Kecil banget. Udah kecil, terpisah-pisah lagi. Masa kayak gitu aja kalian nggak malu sih? Sampai Ko Ah-fu itu datang ke Indonesia dan dia merasa senang bisa berakting. Dan dia merasa bahagia bisa main film di Indonesia. Artinya, dunia perfilman Indonesia itu terbuka untuk semua latar belakang orang. Apapun itu, asalkan kamu bisa menunjukkan kemampuan kamu dan kamu mau belajar. Dan terbukti, Ko Ah-fu ini sukses belajarnya di Indonesia. Karena apa? Dia bisa bermain bukan sebagai peran antagonis di dalam film Cek Toko Sebelah tersebut. Peran antagonis yang sering dia mainkan di Maledes, ternyata itu tidak dia perankan sama sekali ketika bermain di film Cek Toko Sebelah. Apakah Maledes nggak malu tuh? Nah, pelajaran yang satu lagi yang ingin saya kemukakan dari ceritanya Ko Ah-fu ini, saya melihat Ko Ah-fu ini adalah seorang pribadi yang mau belajar, berpikiran terbuka, dan tidak merasa superior. Begitu Anda tidak merasa superior, Anda itu merasa semua sederajat, maka Anda bersedia untuk belajar hal-hal yang baru. Namun begitu Anda merasa superior, maka percayalah, Anda akan menolak untuk belajar. Karena apa? Anda merasa superior, Anda udah tinggi, ngapain belajar, gitu kan ya? Teman-teman, jika video ini informatif dan bermanfaat, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Siapa kita? Indonesia!